Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Para sedih, para tim hadroh, dan juga orang tua kita yang kita hormati, Allah muliakan, bahwa di dalam kitab Syu'bul Iman itu dikatakan cabang iman itu terbagi kepada 77 cabang. Imana bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadli ya'dun. Jadi iman yang ada di diri kita terbagi kepada 77 cabang, dan cabang iman nomor ke-16 adalah cinta kepada Allah Ta'ala. Wahbu ilahaka khawf alima iqabihi wali rahmatir ju tawakalan ya muslimun. Cintailah Tuhanmu. Wahbub ilahaka, cintailah Tuhanmu, cintailah Allah Ta'ala. Khawf alima iqabihi, dan takutlah terhadap siksaan Tuhan. Dan di bait selanjutnya, wahbub nabiyaka summa azim qadrahu, cintailah nabimu dan agungkan martabatnya. Kenapa kita harus cinta kepada Allah Ta'ala, dan kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Maka ulama membagi, ada hubbut ta'zim, ada hubbul wasa, ada hubbut syahwat. Apakah kita kepada Allah sama dengan cinta kita kepada manusia? Maka dibagi sama ulama. Yang dimaksud dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul adalah hubbut ta'zim, mengagungkan, memuliakan Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan cinta kepada Nabi adalah mengagungkan, memuliakan Nabi. Itu namanya cinta kepada Nabi. Tapi untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada kita cinta kepada Allah, ada apakah Allah cinta sama
Bagaimana tandanya orang cinta kepada Allah Ta'ala? Wa qala Sahlun, Imam Sa'al mengatakan, min alamati hubbihi, di antara orang tanda-tanda orang cinta kepada Allah Ta'ala adalah hubbul Quran. Tandanya cinta kepada Allah adalah cinta kepada Quran. Cinta kepada Quran itu maksudnya baca. Kalau kata Sayyidina Ali, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun bis shalah falikulli harfin mi'atu hasanah. Orang yang baca Quran dan baca Qurannya berdiri di dalam sholat, baca Qurannya berdiri di dalam sholat, falikulli harfin mi'atu hasanah, maka satu huruf upahnya satu huruf itu 100 kebaikan. Jadi kalau kita baca Quran berdiri satu huruf, upahnya berapa? Upahnya berapa toh? 100. Satu huruf upahnya 100 kebaikan. Kalau satu huruf itu 100, berarti kalau kita baca Fatihah, Al-Fatihah itu hurufnya 156 huruf. 156 huruf kali 100 berarti 15.600 huruf. Berarti sekali baca Fatihah dapat pahalanya 15.600 kebaikan. Itu kalau baca Fatihah. Belum baca surat setelah Fatihah, kita baca Sabihis, kita baca lagi rakaat kedua Hal Ataka, maka satu rakaat berapa yang kita dapat? Kalau sholatnya berdiri, maka di saat dia baca Quran satu huruf upahnya itu 100. Gimana kalau sholatnya duduk? Emang boleh sholat duduk? Boleh. Allah tak menurunkan agama yang ringan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kita. Kalau kita sholat berdiri gak kuat, maka duduk. Kalau sholatnya gak bisa duduk, maka berbaring. Palanya di utara, kaki di selatan, muka madep barat. Gak bisa saya tidur miring, oh berarti terlentang. Palanya di wetan, kakinya di kulon, sujud sempurna, bangun. Saya kalau tidur, sholatnya tidur gak kuat bangun sujud, ya berarti udah sujudnya isyarat, sholatnya selentang aja. Sujudnya pakai mata, kedip, rukunya kedip, sebanyak kedip. Nggak bisa juga matanya dikedipin sakit, ya udah berarti sholatnya selentang, pakai hati aja. Itu bijaksana Allah. Allah itu sangat bijaksana. Kalau gak kuat berdiri, duduk. Kalau gak kuat duduk, ya tidur miring. Kalau gak kuat tidur miring, celentang. Gak kuat celentang, ya udah celentang aja jepit. Nah kalau orang baca Quran sholatnya duduk, maka satu huruf pahalanya 50. Satu huruf pahalanya 50 kebaikan. Gimana kalau baca Qur'annya lagi gak sholat, baca Qur'annya bukan lagi sholat? Maka kalau baca Qur'annya bukan lagi sholat dan dia punya wudhu, maka satu huruf upahnya itu 25 kebaikan. Gimana kalau baca Qur'annya gak punya wudhu? Emang boleh? Boleh. Yang nggak boleh buat orang punya wudhu itu nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh menyentuh Al-Quran,
dan nggak boleh bawa Al-Quran. Kalau baca tidak disyaratkan harus punya wudu, dan ketika dia tidak punya wudu dia baca Quran, maka satu huruf upahnya itu 10 pahala. Ini dikatakan al-hasanatu bi asri amsalihah, kebaikan itu dibalas 10 kali lipat minimal kebaikan itu balasannya 10. Ada yang sampai 100, ada yang sampai 1000, ada yang sampai puluhan ribu. Cuma minimal orang berbuat baik itu dibalas 10. Itu baca Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan baca Quran. Kalau rumah pengen enak ditempatin, pakai baca Quran. Maka kata Nabi di dalam doa, para ulama menjelaskan, Allahumma ja'alna Qur'ana fid dunya qarina wa qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran di alam dunia qarina, sebagai teman. Jadi kemana-mana bawa Quran, teman namanya. Kalau lagi iseng Quran, kalau lagi tidak ada kerjaan Quran, itu teman namanya. Allahumma ja'alnil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri, dan ntar kalau di kuburan, ya Allah jadikanlah Al-Quran itu munisa, itu yang menemani, yang membuat kita tenang, munisa namanya. Yang namanya anak baru pasti nggak betah di kuburan. Wafil kiamati syafi'ah, ntar di kiamat syafi'ah. Jadi kalau orang ngaku cinta sama Allah, maka yang pertama adalah tandanya ia cinta kepada Al-Quran. Wa min alamati hubbihi wa alamatu hubbiha hubbun nabi, dan tandanya orang cinta kepada Al-Quran adalah cinta kepada Nabi. Maksudnya cinta kepada Nabi, Nabi udah gak ada, Ustaz gimana? Man ahabba say'a kasura zikruhu. Orang yang mencintai sesuatu itu, ia akan sering menyebut nama orang yang dicintai. Man ahabba say'a kasura zikruhu. Orang yang mencintai sesuatu, maka ia akan sering menyebut nama yang dia cintai. Itu artinya sering baca selawat. Sering baca selawat itu di mana aja. Lagi naik motor, lewati, ngelamuk, lagi mau tiduran, ada selawat sampai tidur. Bahkan ada satu ketika didatangi, ada seorang ibu datang kepada ulama, ya Syekh, saya punya anak perempuan satu-satunya, tapi sudah meninggal. Terus, dan saat ini saya rindu dengan anak saya. Saat ini saya rindu dengan anak saya. Saya pengen ketemu dengan anak saya. Maka kata tujuan guru, sholli arba'a raka'atin. Salat kau 4 rakaat, waqra' ba'dal Fatihah, dan baca setelah baca Al-Fatihah Al-Kautsar, surat Al-Kautsar. Lagi mengatakan Al-Hakumut. Salat 4 rakaat, setiap habis baca Fatihah baca surat Al-Hakumut Takasur. Rakaat pertama Al-Hakumut Takasur, rakaat kedua habis Fatihah Al-Hakumut Takasur, rakaat ketiga habis Fatihah Al-Hakumut Takasur, rakaat keempat habis Fatihah Al-Hakumut Takasur. Terus
washolli hatta nah, dan kamu baca sholawat sampai tidur. Setelah sholat 4 rakaat baca sholawat sampai tertidur. Niatin pengen ketemu tuh masih ibu dibaca asal masih ibu, dia sholat 4 rakaat, habis sholat dia tiduran, dia baca sholawat ke Nabi sampai tidur, dia nyakin pengen ketemu anaknya udah meninggal. Begitu dia baca, ketemu sama anak. Begitu ketemu sama anaknya ngimpi, ketemu sama anaknya tuh ngimpi. Begitu ngimpi ketemu sama anaknya lagi diikat pakai rantai. Pagi-pagi datang lagi ke ulama, Tuan Guru, saya ngimpi ketemu anak saya, tapi anak saya lagi diikat. Maka kata ulama, pasot tasodik, maka bersedekahlah. Ya udah lu sedekah, niatin buat anak lu. Sedekah diniatin buat anak. Besok malam ngimpi lagi, anaknya udah nggak diikat lagi pakai rantai. Itu baca selawat bisa kayak gitu. Jadi baca selawat mah nggak harus pakai hard rock, nggak harus pakai alat musik. Baca selawat mah yang penting kegiatan kita apapun baca selawat. Sambil naik motor, sambil kerja. Yang kerja mah nggak bisa kali guru baca selawat, kan yang kerja mah tangan. Baca selawat hati, urusannya tangan sama hati. Kamu bisa, orang Cina itu kalau ngitung duit sambil ngobrol. Orang Cina bisa ngitung duit sambil ngobrol, banyak tuh duit, dikasih 2 juta aja hitung sambil ngobrol aja, nggak salah. Kenapa? Ngitung mah bagian hati, ngobrol bagian mulut. Berarti kalau masih belum bisa antara hati sama pekerjaan bisa, belum, masih susah itu. Beda sama kita, kalau kita lagi nganterin beras ya yang ngobrol, ya kita tuang nanti. Itu berapa? Beras. Kalau orang Cina ngitung duit sambil ngobrol, nggak salah. Jadi man ahabba say'a kasura dzikruhu, orang yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebut-nyebut nama yang ia cintai. Wa man ahabba say'a fahuwa abduhu, orang yang mencintai sesuatu maka ia adalah hamba yang dicintainya. Kita cinta terhadap sesuatu maka kita adalah hamba yang kita cintai. Cinta sama motor, ini ngomongin motor. Cinta sama mobil, ini ngomongin mobil. Cinta sama demen, seneng sama bakso, ini ngomongin bakso. Seneng sama handphone, ini ngomongin handphone. Seneng sama anak laki, ini ngomongin laki pun. Cinta sama anak padon, ngomongin padon pun. Cinta pengen kawin lagi, ini ngomong kawin. Cinta pengen kawin menyobong. Berapa biaya kamu? Jadi kita dari di arah mana ini kita adanya? Apakah kita cinta sama Nabi? Cinta, kita baca selawat, bohong. Maka kata Nabi, manidda'a salasan bi ghairi salasin bahwa azab. Orang yang mengaku 3 perkara tanpa disertai 3 perkara pembohong, ya. Wa manidda'a hubballahi ta'ala min ghairi wara'in an maharimillah bahwa azab. Orang yang ngaku cinta sama Allah tapi tidak menjauhi yang dilarang sama Allah, bohong orang. Wa manidda'a hubbar rasul, orang yang ngaku cinta sama Rasul min ghairi mahabbatil fakir, tapi tidak cinta sama orang susah, tidak cinta sama orang fakir, bahwa asal bohong. Pamanidda hubbal jannah, dan orang ngaku cinta sama Allah min ghairi infaqi mali,
janji bahwa azab, tapi ia tidak pernah menginfakkan hartanya, bohong. Jadi kudu ada pembuktian. Kalau kita ngomong cinta sama Allah, baca Quran. Kalau kita cinta sama Quran, cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi, tandanya apa? Wa alamatu hubbihima, tandanya orang cinta sama Quran dan Nabi, hubbus sunnati, itu tandanya adalah cinta kepada sunnah. Qobliyah, ba'diyah, sunnahnya cinta. Terus ya puasa, Senin Kemis, sunnah. Jadi orang yang ngaku cinta kepada Allah, tandanya adalah cinta kepada Al-Quran. Orang yang ngaku cinta kepada Al-Quran, tandanya adalah cinta kepada Nabi. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi adalah tandanya cinta kepada sunnah Nabi. Wa alamatu hubbiha, dan tandanya orang cinta sama sunnah Nabi yaitu hubbul akhirah, cinta sama akhirat. Tandanya orang cinta sama akhirat ya haji, itu namanya hubbul akhirah. Punya duit 100.000, 50 buat sedekah, 50 buat ya hubbul akhirah namanya. Kita punya duit 1 juta, 500.000, 100.000 buat beli pulsa, 500.000 buat makan, tinggal 400.000, 100.000 lagi buat beli paket, tinggal 300, 100.000 lagi buat 200.000 buat main, 100.000 kita kasih sedekah. Itu yang awet, yang masih menetap, bukan yang 500.000, tapi yang masih menetap, yang masih awet, yang kekal, yang 100.000. Itu namanya cinta kepada akhirat. Baca Quran, sholat sunnah, puasa sunnah, ngaji, itu namanya cinta kepada akhirat. Wa alamatu hubbiha, dan tandanya orang cinta kepada akhirat, buktinya orang itu benci terhadap dunia. Yang kamu apa dunia? Bukan yang kamu punya mobil, bukan yang kamu punya motor, bukan yang kamu punya mobil bagus, tapi wa'ala bantu buktiha, dan tanda orang benci sama dunia itu alla yahuza illa bulugota wa zadatul akhirah. Dia tidak mengambil dunia kecuali hanya sebatas untuk bekal dan biaya dia untuk akhirat. Itu namanya orang yang benci terhadap dunia. Jadi orang benci sama dunia bukan berarti nggak mau kasih mobil, bukan berarti dia nggak punya mobil, bukan berarti rumahnya jelek, bajunya coba caping, enggak. Itu mah urusan hati. Walaupun hartanya banyak, mobilnya banyak, motornya banyak, yang penting jangan nyangkut di hati. Lagi ngaji nggak keingetan mobil, lagi ngaji nggak keingetan motor, lagi sholat nggak keingetan mobil, itu namanya orang benci sama dunia. Mendingan orang punya mobil tapi nggak ingat-ingatan mobil, daripada orang nggak punya mobil tapi ingetin mobil. Iya, mending orang punya mobil tapi dia nggak pernah ingat punya mobil. Ngaji aja deh ingat mobil dia. Sholat aja, nggak pernah ingat mobil udah dimasukin apa belum. Ya ke sholat dia mah sholat udah nggak ingat mobil, ngaji nggak ingat mobil. Kalau yang satu lagi nggak punya mobil tapi tidur pengen buat punya mobil. Lagi sholat juga bayangin mobil yang jaliah tadi, mobil orang. Dia lagi sholat tapi ngebayangin tadi mobil orang yang jaliah. Lagi ngaji juga bukannya ngelogat, digambar mobil. Tapi dia nggak punya mobil. Nah yang parah itu yang hukum dunia, bukan yang punya mobil, itu yang hukum dunia yang nggak punya mobil tapi pikirannya mobil mulu.
Mendingan orang kaya kehilangan mobil kagak nangis, gak lapor polisi, gak kemana-mana. Kata dia emang udah milik kan juga banyak lagi. Kalau belum miliknya emangnya persegi milik gua. Mendingan dia kehilangan mobil gak nangis aja daripada tukang minta-minta kehilangan bokor nangis 2 hari doang. Daripada tukang minta-minta kehilangan bokor nangis apa yang jeruk. Tukang orang kaya mah kehilangan mobil kagak nangis saja. Berarti yang mau bodohnya siapa? Bukan yang punya mobil tapi yang tukang minta-minta. Jadi yang dikatakan oh dia mah kayak dunia emang apa? Kayak mobil belum tentu. Oh dia mah kayak jemput emang apa? Dia mah kalau tahu aja bajunya kancing dindet. Peci udah pada merah, makanya miring, dari kecil udah pada tipis. Dia mah kayak jemput. Dia bukan jemput, dia enggak lagi. Jadi juhud bodohnya nggak bisa dilihat dari penampilan, itu mah urusan hati. Itu mah urusan hati, itu mah ilmu hati. Hati mah nggak kelihatan sama mata. Itu mah nggak bisa. Oh dia mah tawadu orangnya. Kata siapa? Itu kalau tali duduknya di sendal. Ya mah alus. Datangnya belakangan dia mah. Siapa bilang? Dia mah orangnya tawadu. Kalau suruh jadi imam nggak mau mulu. Siapa bilang? Dia mah orangnya tawadu. Kalau sudah mimpin doa juga itu udah mundur aja. Ya bilang aja kagak bisa. Gimana kalau mundur? Tawadu bukan dilihat dari suruh jadi imam nggak mau, suruh baca doa nggak mau, kalau tali duduknya di sana bukan. Tawadu itu mah urusan hati. Tawadu mah yang lihat anak kecil, yang ngerasa tuh anak kecil lebih baik dari dia. Gimana kecil berbanyak dosanya, aku mertua banyak dosa buah. Tawadu itu ketika dia ngeliat orang tua itu lebih baik dari dia. Ya orang tua udah banyak amalnya, tuh baru marah. Tawadu itu ketika ngeliat orang maksiat itu lebih baik dari dia maksiat sekarang, bisa jadi besok dikasih taubat. Gue mah bener juga sekarang, belum tentu gue besok masih bener. Tawadu itu ketika ngeliat orang kafir itu lebih baik dari dia mah kafir sekarang, bisa jadi ntar mati bawa iman. Gue mah hidup juga sekarang punya iman, nggak tahu ntar mati bawa iman apa kagak. Orang nggak ada yang nggak baik itu buat dia. Itu namanya tawadu. Walaupun kalau baca doa panjang benar tangan udah 4 kali jatuh, belum rapi-rapi. Walaupun kalau jadi imam nggak boleh orang lain kudunya jadi imam, kalau nggak jadi imam nggak mau cuma sholatnya. Ya kayak musola dekat rumah saya, ono imamnya nggak boleh digantiin dia. Di musola dekat rumah saya tuh imamnya nggak boleh digantiin. Iya. Pengen tahu dah aja lagi jadi imam digantiin. Orang baru dorong gantiin acak-acakan. Apik musola nama musola Cipondo ono apik jadi imam. Disortir lah maksudnya. Yang masih ngerokok nggak boleh jadi imam. Mati dulu rokoknya kalau jadi imam. Kalau masih ngerokok nggak boleh. Iya musola Cipondo kalau masih ngerokok nggak boleh jadi imam. Mati dulu rokoknya. Boleh. Sini nggak boleh. Nggak boleh masih merokok jadi imam. Iya. Jadi mati dulu rokoknya baru jadi imam. Ya jadi itu ketika itu kita jalanin, kita cinta kepada, nah terus diangkat dibalik. Bagaimana biar bisa cinta sama Allah dibalik? Kalau kita udah benci sama dunia, kalau kita udah benci sama dunia, kalau kita bakalan cinta sama akhirat. Kalau kita udah bisa cinta sama akhirat, kita bakalan cinta sama sunnah Nabi. Ketika kita sudah cinta sama sunnah Nabi, kita bakalan cinta sama Nabi. Ketika kita sudah cinta sama Nabi, kita bakalan cinta sama Al-Quran. Ketika kita sudah cinta sama Al-Quran, maka kita bisa cinta sama Allah. Jangan pernah berharap bisa cinta sama Allah kalau nggak cinta sama Al-Quran, dan jangan pernah berharap bisa cinta sama Al-Quran kalau nggak cinta sama Nabi, dan jangan pernah berharap bisa cinta sama Nabi kalau nggak cinta sama Sunnah
dan jangan pernah berharap bisa cinta sama sunnah kalau nggak cinta sama akhirat. Dan orang tidak akan bisa cinta kepada akhirat kalau masih cinta sama dunia. Dibalik itu namanya badai akas. Dibalik. Ada yang nggak bisa dibalik. Mana Budi makan roti, dibalik roti makan Budi, nggak bisa. Lo nggak bisa dibalik. Kun aliman, jadi orang alim ngajar sono. Mau ta'aliman, saya nggak bisa jadi ngajar, ya lu belajar. Saya nggak bisa belajar. Mustami'an, lu dengerin. Saya nggak bisa dengerin, ya lu cinta dah. Latar komisan, dia jadi nomor 5. Dibalik jadinya, maksudnya orang kalau udah cinta sama ulama, cinta sama ngaji, dia bakal dengerin. Dan kalau dia udah dengerin, dia bakal pengen belajar. Dan kalau dia terus-terusan belajar, dia bakalan jadi orang alim. Gak bisa orang jadi orang alim kalau gak pernah belajar. Dan gak bisa dia jadi pelajar kalau dia gak pernah dengerin. Dan gak bisa dia dengerin kalau dia gak cinta. Itu namanya dibalik. Minimal atau minimal kita cinta sama orang alim, cinta sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan sahabat dari Rasulullah SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Sholihah. Masalah jalan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.